Hai, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Shalom, dimanapun saudara berada. Semoga saya berdoa, saudara sehat-sehat, baik-baik dalam segala sesuatu. Terima kasih sudah bergabung dalam program acara The Warriors, Tower of Prayer pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Pagi hari ini, Tuhan mau memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Mari kita satukan hati, kita angkat roh kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita bersatu di dalam doa. Kami memilih pagi hari ini datang kepadamu, karena kami akan menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami bawa korban kami bawa misbah kami ke dalam mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari hadirat-Mu tetap ada bersama kami selama 24 jam. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami rindu kepadamu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Oh Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau harapanku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Kau Bapa yang baik, amin. Selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, amin. Selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau harapanku. Ku berikan syukur
berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, buat kegiatan yang Kau beri sampai hari ini. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, melewati masa sulit. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Tuhan yang menopang kami, sebab Tuhan yang menolong kami. Kekuatan kami di dalam Engkau, Yesus Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Yesus Engkau Tuhan, perisai hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami bangga Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Segala pujian, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Segala pujian, haleluya Tuhan. Lewati setiap musim, tak pernah ditinggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami. Kau gunung batu kami, kota benteng perlindungan kami. Yesus Tuhan, Raja mulia, agungkan nama-Mu. Yesus Kau dahsyat luar biasa, Allah yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami adalah bukti kebaikan-Mu, kami adalah bukti kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Yesus, Engkau baik, jalan-jalan-Mu baik, rencana-Mu baik, masa depan-Mu baik, takkan pernah ditinggalkan orang yang berharap padamu. Terima kasih, sekalipun keadaan seperti ini Bapa, kami memilih tetap menyembah-Mu. Ya Allah Tuhan, layak bagi puji disembah. Yesus, mulialah Engkau, terpujilah Engkau Bapa. Hosana bagi juru
selamat kami, Kau yang termulia Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus, di dalam Engkau kami tenang, hanya di dalam Engkau kami tenang. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah air yang sejuk. Yes, Lord. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Yes. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Selanjutnya ruang kesaksian yang akan dibawakan oleh saudara Tim. Waktu dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Jadi semalam saya berpikir kesaksian pagi ini saya ingin bawakan dari mana gitu, mulai dari mana. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru bergabung di Doa Pagi, ada juga yang bukan jemaat dari JKI The Way. Kalau boleh saya bilang, saya bukan berasal dari satu kota yaitu Tangerang Selatan di mana tempat JKI The Way ada, tapi saya berasal dari Jakarta gitu. Saya juga tahu JKI The Way ini dari YouTube. Nah, tadinya saya bersyukur pada Tuhan dipertemukan dengan satu komunitas yang tepat di waktu yang tepat, seperti itu. Kalau saya boleh bilang, waktu sebelum Corona, kita nonton JKI The Way di YouTube, saya bersama dengan ibu saya, seperti oh ya udah gitu, kita menonton dan terberkati, hanya sebatas itu. Nah, tapi kita nggak bakal berpikir bahwa kita dibawa sama Tuhan sampai ke Tangerang Selatan, hingga akhirnya kita masuk ke dalam komunitas ini, kita tuh sama sekali nggak ada berpikir seperti itu. Tapi yang saya bersyukur sama Tuhan, kita dibawa ke Tangerang Selatan untuk gabung di JKI The Way itu seperti Tuhan sudah persiapkan gitu loh. Ketika dimana kita di Jakarta juga sudah nggak ada komunitas, sampai akhirnya kita jauh-jauh dari Jakarta bergereja di sini, di JKI The Way, sampai akhirnya kita doa, ya udahlah kalau memang Tuhan mau kasih rumah juga untuk kita deket gitu kan ke JKI The Way, ya udah gitu.
sampai akhirnya Tuhan juga persiapkan, akhirnya kita bisa tinggal di Tangerang Selatan, itu semua karena kebaikan Tuhan, saya percaya. Dan ketika di masa pandemi juga, kita bersyukur bahwa, oh, eh, kita ada nih, di Tangerang Selatan kita udah bersama dengan komunitas yang baik, kita nggak kebayang kalau misalkan ada di masa pandemi ini, kita masih di Jakarta yang kita nggak ada komunitas sama sekali, kita masih harus bergereja mungkin via YouTube juga, atau kita hari-hari ini masih, ya di Jakarta kita masih isolasi lah, kita juga di sana nggak ngerti harus harus pelayanan di mana juga. Nah, tapi yang saya bersyukur kalau misalkan kita ditempatkan di Tangerang Selatan ini di waktu yang tepat, yaitu bersamaan dengan pandemi ini gitu. Jadi kita juga merasa seperti punya keluarga baru di sini, kita ada teman-teman baru yang bisa bertumbuh secara bersama-sama. Dan saya berpikir bahwa Tuhan itu memang selalu menempatkan kita, Tuhan tahu memberikan kita di waktu yang terbaik gitu. Nah, ada juga ketika saya udah berjalan di Tangerang Selatan ini, ada juga satu kesaksian yang waktu itu pernah saya saksikan juga di acara Wanita Hebat. Ketika di mana saya waktu itu sedang bawa mobil dan saya berkomunikasi gitu. Tiba-tiba kayak Roh Kudus ngomong aja gitu dalam hati, bahwa kamu puter balik gih, isi bensin gitu. Jadi Tuhan tuh kayak ngingetin gitu, kayak Roh Kudus bilang kamu puter balik isi bensin. Terus saya tanya gitu sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok saya disuruh isi bensin sekarang gitu, walaupun memang kondisinya saat itu saya butuh gitu, saya butuh bensin. Akhirnya saya putar balik, saya bilang ya udah deh Tuhan, saya mau nurut aja. Saya putar balik tuh, saya putar balik, saya isi bensin, sampai di situ sama sekali nggak kepikiran tuh bahwa Tuhan di mana gitu, mau mau menyatakan apa gitu. Akhirnya saya isi bensin, saya pulang ke rumah dengan saya doa, Tuhan ini udah ya, udah saya lakukan ya yang namanya isi bensin nih gitu. Kalau memang Tuhan mau saya isi bensin, ya udah saya udah lakukan. Sampailah parkir di rumah, saya lihat itu bar bensin gitu kan. Terus saya dalam hati, oh iya besok kan mau jalan gitu, besok mau jalan, Tuhan semoga cukuplah ini gitu. Saya isi hanya sedikit gitu, jadi hanya syarat bahwa oh iya udah saya udah ngikutin apa maunya Tuhan, walaupun saya nggak ngerti masa masa ya Tuhan nyuruh isi bensin gitu kan. Nyampe di rumah, saya istirahat, besokan paginya saya lihat itu bensin udah naik dengan bar yang nggak seharusnya di situ. Semalam saya nggak lihat di situ gitu kan. Akhirnya saya kaget, saya juga sedih gitu, maksudnya terharu gitu bahwa ih, biasa saya dengar pengalaman-pengalaman kayak hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman atau segala macam yang tiba-tiba habis bensin motornya segala macam, itu saya baru ngerasain saat itu gitu bahwa kalau benar bahwa Tuhan itu nggak hanya ada ketika ketika di masalah-masalah besar gitu loh. Bahkan kayak bensin pun sampai eee, kalau orang, saya pernah bertemu dengan orang yang bilang bahwa Tuhan itu nggak masuk sampai ke keuangan kita. Tuhan itu nggak perhatiin sampai ke isi dompet kita, tapi hari itu saya percaya bahwa Tuhan tuh perhatiin semuanya. Mulai dari dompet kita, mulai dari kehidupan kita, makan kita, minum kita, pakai kita, semuanya Tuhan perhatiin. Dan di situ saya merasakan bahwa oh iya benar, bahwa ketika Roh Kudus perintah ini, ya udah kita lakukan. Dia pasti ingin nyatakan sesuatu seperti itu. Kesaksian dari saya. Dan sekarang mari kita dengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Seno. Ya, shalom semuanya. Kita tundukkan kepala sejenak yuk. Bapa, makasih buat hari ini, buat pagi hari ini. Kami bisa memulai weekend kami ini dengan datang kepada Tuhan. Berkati agar setiap kami diberkati Tuhan. Dalam pujian penyembahan roh kami semakin bernyala dan sebentar ketika kami dengar kesaksian dan juga kebenaran firman Tuhan, itu bisa menjadi bekal kami sehingga di weekend ini paling tidak Tuhan, kami melewati weekend ini dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang kami kerjakan demi kebenaran dan akhirnya menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, jadi tadi Ren ya tadi bilang
Di sini kalau saya lihat nama-namanya bukan nama-nama yang asing ya, kayak Bu Grace, Pak Rudi, Bu Lina, Bu Aurelia, ya ada Bu Ernawati, Bu Sheila, ya ini apa, Pak Sam dan Bu Tantri itu sudah saya kenal ya, dalam artian sudah cukup berinteraktif ya, WhatsApp kah, beberapa ikut kelas saya dalam Wahyu dan terus lanjut berkomunitas bersama lewat online ini. Jadi senang ya, akhirnya meskipun jauh, ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang ya, ya di Lampung gitu ya, tapi kita bisa terus berinteraksi. Ya, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Kita buka yuk Alkitab kita. Kita buka ini cerita yang benar-benar menginspirasi saya ya. Cerita yang bahkan mungkin ini khotbah yang sering kali saya ulang-ulang gitu ya. Setiap 3 tahun sekali, 4 tahun sekali pasti saya mengulang cerita ini karena cerita ini begitu cerita ini begitu memberkati terutama saya secara pribadi ya. Kisah dari orang ini merubah saya, perspektif saya, cara pandang saya bahkan bukan saja tentang iman tapi terhadap orang lain yang kita sering sebut dengan orang kafir kurang lebih begitu ya. Kita buka yuk di dalam kitab Rut. Rut pasal yang pertama, kita akan baca ayat 15, 16, dan 17. Rut pasal yang pertama, ayat 15, 16, 17. Saya akan baca buat semuanya, bisa lihat Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini perkataan yang keluar dari mulutnya seorang perempuan yang kalau kita belajar sebenarnya malu gitu ya. Malu kita membandingkan diri dengan perempuan ini ya. Ini perempuan kafir dari bangsa Moab, bangsa yang tidak percaya dengan Allah Elohim Adonai, bangsa penyembah berhala ya. Bangsa yang memang hidupnya tuh jauh daripada Tuhan. Dan terbukti kalau kita sudah membaca perjanjian lama, bangsa Moab ini dikutuk Tuhan ya, akan hilang dari dunia ini. Dan terbukti 2020 kita tidak bisa ketemu lagi yang namanya bangsa Moab. Padahal dalam konteksnya Rut, bangsa Moab, konteksnya perjanjian lama, Moab itu sebuah bangsa yang sangat besar. Bangsa yang luar biasa. Dan dalam peperangan dengan Israel beberapa kali, Moab itu bisa mengalahkan Israel. Dan Israel mengalami penderitaan yang luar biasa ketika dijajah oleh Moab. Ini perempuan yang tadinya tidak kenal Tuhan, tapi menjadi kenal Tuhan gara-gara pernikahan. Cerita ini juga akhirnya membuat saya tidak terlalu dulunya ya Bapak Ibu ya. Dulunya saya tuh kesel gitu kalau orang jadi Kristen hanya karena pernikahan. Lu mau jadi Kristen karena calon suami lo kaya aja dan Kristen. Lu mau jadi Kristen karena calon istrimu seksi aja. Lu punya maksud lah, paling juga nanti hidupnya nggak bener ya. Dulu saya punya pandangan seperti itu ya. Agak antipati lah gitu ya. Karena jujur saja saya jarang sekali melihat ada orang yang jadi Kristen karena pernikahan itu Kristennya benar ya. Puji Tuhan saya punya bapak yang seperti itu, tapi itu bagi saya langka ya. Saya punya teman, saya punya kerabat, saya punya keluarga besar yang tadinya tidak Kristen, terus menjadi Kristen karena menikahi orang Kristen, tapi Kristennya ya hanya sekedar Kristen biasa ya. Bapak saya itu termasuk yang langka kalau bagi saya ya. Jadi saya agak terbentuk dengan pola pikir seperti itu, tapi belajar dari kisah Rut ini saya berubah ya. Rut yang tadinya tidak kenal Tuhan, justru ketika menikahi orang yang merupakan umat Tuhan, suaminya itu anaknya Naomi adalah orang Yehuda, orang Bethlehem, orang Israel sejati, ya. Akhirnya Rut ini punya iman yang luar biasa.
di hari-hari ini kita hidup dalam tekanan ya, tekanan ekonomi ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya baca status Twitternya dari Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud MD kemarin, dia berkata, ya kita harus jujur bahwa Indonesia bangsa ini ada di pintu masuki krisis ekonomi. Dia berkata begitu, sebagai pejabat dia berkata begitu, berarti memang ada sesuatu ya, ada sesuatu yang apa namanya terjadi ya. Ya saya sharing aja deh ya, seperti saya kemarin ketemu sama kokonya Silvi yang kebetulan dokter, kalau Bapak Ibu ikut program On the Way, di situ dia ikut program Dokter Jaya. Saya juga sharing dengan beberapa orang, ada teman saya ahli kimia, juga ada teman saya ya ahli apa namanya, orang BIN begitu ya, Badan Intelijen. Kurang lebih dalam percakapannya via WhatsApp dan via call dengan saya, memang apa yang terjadi hari-hari ini itu mesti dilakukan percepatan oleh pemerintah, ya. Salah satu isu yang diberikan kepada masyarakat bahwa tenang saja, bahwa apa namanya antivirus itu sudah kita beli ya dari Cina, dari beberapa farmasi luar negeri, dengan harapan nanti Maret, Mei di 2021 ada sekitar 40 juta vaksin yang bisa diberikan. Kemudian juga nanti farmasi Indonesia juga yang di Bandung itu juga memproduksi, sehingga diharapkan 2021 ya bisa 50 sampai 70, 80 juta rakyat Indonesia yang sudah divaksin. Saya bersyukur akan hal itu ya. Senang sekali mendengar berita itu. Tapi ketika saya ngobrol dengan teman-teman saya ini, itu sebenarnya dilakukan pemerintah itu adalah untuk menenangkan ya dunia dunia ekonomi ya, pasar begitu ya. Supaya pasar tenang, supaya rakyat tenang, supaya ekonomi yang sudah daya beli masyarakat kan menurun, yaitu survei di mana-mana. Teman saya dari Nielsen itu udah beberapa kali ngobrol sama saya, memang apa namanya, tingkat beli masyarakat itu sudah menurun, menandakan bahwa kemampuan beli masyarakat itu sudah sangat berkurang ya. Itu untuk pemerintah melakukan terapi-terapi itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi kita akan stabil dan lain sebagainya. Saya bukan orang yang pesimis Bapak Ibu ya. Tapi saya karena bicara di kelas ini, saya bicara kepada orang-orang terdekat saya yang mau dengar saya ingin coba memberikan bahwa ini loh faktanya. Memang antivirus mungkin sudah apa namanya diuji coba dan lain sebagainya. Ada harapan 2021 kita akan bisa divaksin dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau katakan bahwa semua itu bisa jadi bukan 100% seperti itu beritanya, tapi digembar-gemborkan karena ada masalah besar yang terjadi di depan mata kita, yakni krisis ekonomi ya. Ya, jadi kita tentu mau lepas dari semua ini ya. Dengan cara apa? Doa. Oh iya, doa iya. Kalau ngobrol sama saya mah jangan ngomongin poinnya doa, jangan ngomongin sama saya poinnya baca Alkitab, karena itu bukan lagi mestinya ya. Kalau Bapak Ibu sudah bersama dengan saya, hal itu bukan lagi menjadi percakapan kita. Kenapa? Karena bagi saya doa, baca Alkitab, pujian, penyembahan itu sudah jadi DNA kita, nafas kita ya. Jadi kalau ngobrol sama saya nanti ke depan, Pak gimana solusinya? Oh solusinya harus doa. Itu nggak akan terucap lagi di mulut saya. Kenapa? Karena saya merasa Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun dengan saya, ya itu sudah tahu bahwa doa itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita orang percaya. Baca Alkitab itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita orang percaya. Ya, pujian penyembahan itu bukan cuma seperti Pak Boni tadi main gitar gitu ya, terus kita menyanyi, enggak. Pujian penyembahan itu bahkan setiap saat ya. Nada-nada pujian penyembahan itu ada di hati kita, bersenandung ya dalam kalimat-kalimat yang bermelodi ataupun kalimat-kalimat yang verbal biasa. Pujian penyembahan kita harus kita berikan kepada Tuhan. Itu bukan lagi suatu langkah, tapi memang sudah keharusan ya. Sudah menjadi kebiasaan, habitnya kita. Nah, lalu apa dong yang harus kita lakukan supaya kita bisa lepas dari semua masalah ini ya.
Jadi saya tidak ada poin doa di sini, baca Alkitab, mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya, karena bagi saya itu mestinya Bapak Ibu sudah paham dan sudah mengerjakannya. Tapi faktanya, ada banyak orang yang sudah melakukan hal itu, tapi tidak melakukan hal-hal kecil lainnya. Ya, saya dalam hari-hari ini ya itu dihubungi ya dengan orang yang dulu pernah dekat dengan saya karena berada di komunitas gereja yang sama, ya, yang bagi saya terlalu ngeroh begitu. Terlalu ngeroh itu merasa dirinya tuh sudah ada di dimensi kehidupan yang lain, bukan di dunia ini gitu. Jadi dia selalu berkata, "Pak Seno, saya sudah pakai baju kebenaran, ya. Saya sudah pakai baju kemuliaan." Saya bilang, "Apalah itu baju kebenaran, apalah itu baju kemuliaan." Padahal dalam interaksi saya dengan dia, hal-hal yang real ya, contohnya mengasihi sesama ya, mengampuni, itu masih dia selalu pertanyakan, ya. "Saya itu masih ada satu Pak yang belum bisa saya kerjakan, mengampuni." Lah bagi saya bagaimana orang bisa memakai tanda kutip baju kemuliaan, baju kebenaran, kalau mengampuni saja itu tidak bisa dia lakukan, ya. Jadi ada banyak orang yang seperti itu di luaran sana, ya. Kalau sekali, 2 kali, ketiga kali kita ngobrol dengan dia mungkin kita tidak bisa paham ya kehidupan dia seperti apa. Tapi kalau kita mendalami lagi, ya kita dekat dengan dia lebih lagi, maka kita tahu ya bahwa orang ini mungkin menyembunyikan masalahnya dengan berpenampilan atau berkata-kata secara rohani tadi. Nah, dalam kisahnya Ruth ini, Saudara, ada hal praktis yang saya lihat dan seperti saya bilang tadi, kisah Ruth ini merubah paradigma saya. Yang tadinya saya harus diajarkan oleh komunitas saya itu harus pujian penyembahan, harus doa, harus baca Alkitab gitu ya. Seolah-olah kalau sudah kerjakan itu berkat mengalir dengan otomatis begitu saja. Ya, saya yakin itu ada kebenaran di situ. Tapi belajar dari Ruth ada beberapa action yang harus Bapak Ibu dan saya kerjakan kalau kita mau diberkati Tuhan. Ada anekdot, ada perkataan yang berkata berkat itu akan mengikuti orang percaya. Ya, saya percaya itu. Tapi sebelum itu terjadi, kita juga harus menjemput berkat itu, ya. Sebab sebelum kita menemukan berkat, bagaimana berkat bisa mengenali kita dan akhirnya mengikuti kita. Kan begitu analoginya. Jadi sebelum kita bisa hidup dalam berkat Tuhan, kita harus mengejar berkat itu. Ketika kita sudah mengejar, kita sudah mendapatkan berkat itu, maka kemanapun kita melangkah, berkat itu sudah mengenali kita dan akhirnya akan mengikuti kita. Ya. Berkat itu bukannya uang loh ya. Berkat itu bukannya jabatan loh ya. Berkat yang saya katakan ya Tuhan. Karena dialah sumber berkat itu. Ini yang dikerjakan oleh Ruth, saudara. Ya, dikatakan di ayat yang ke-16 tadi, janganlah desak aku meninggalkan engkau, meninggalkan mertuanya Naomi, dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Ayat 17-nya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini perkataan yang sulit sekali dipahami. Lalu kita memahami ini diucapkan oleh menantu perempuan kepada mertua perempuan, saudara. Ya. Tapi inilah yang terjadi. Ya. Ruth melakukan itu. Ruth mengucapkan itu. Dan Ruth bukan orang yang kebanyakan orang bisa kita ketemukan di luar sana yang jago ngomong, hebat ngomong, ya, jago khotbah, hebat khotbah, tapi tidak menjadi pelaku. Apa yang diucapkan Ruth itu dikerjakannya dengan presisi 100%. Jadi saudara, Ruth ini orang yang sangat konsisten ucapan dengan tindakannya. Kalau kau baca nanti pasal Ruth di berikutnya, sampai di Bethlehem, Ruth bekerja menghidupi mertuanya. Padahal di Bethlehem itu dia tidak kenal siapa-siapa, orang asing di sana dia. Tapi dia belajar untuk bekerja agar dirinya bisa hidup, sekaligus juga mertuanya bisa hidup. Yang saya mau katakan, menggarisbawahi poin ini yang pertama adalah kita harus mengasihi orang. Konteksnya Ruth orang tua. Tapi kalau bicara mengenai Naomi, ya saya melihatnya dengan skop yang lebih besar. Bukan saja orang tua atau mertua perempuan dari Ruth, tapi hamba Tuhan. Ingat, ketika Ruth mengucapkan hal ini, Ruth masih ada di Moab. Dan di Moab seluruhnya orang kafir. Hamba Tuhan di Moab, pada konteks ceritanya Ruth, hanya satu, Naomi. Kenapa? Karena suaminya Naomi sudah mati,
Dua anaknya Naomi pun sudah mati. Hamba Tuhan di sini bukan bicara mengenai pendeta, imam, bukan. Tapi adalah orang yang menyembah Tuhan. Di mana menjadikan Tuhan adalah tuannya dan dirinya adalah hambanya, followersnya. Nah, dalam konteks ini, Ruth mengikuti hamba Tuhan. Ruth dalam konteks kecilnya percaya pada ibu mertuanya. Dia mengasihi sungguh. Nah, saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan di sini. Ya, belajarlah untuk mengasihi hamba Tuhan. Belajarlah untuk mengasihi, mencintai dengan sungguh orang terdekatmu. Ya, saya selalu berkata, untuk bisa mencintai orang terdekat kita, cintailah dirimu dulu. Jadi kunci untuk bisa mencintai Tuhan, kunci untuk bisa mencintai orang lain, dengarkan saya, cintai dulu diri sendiri. Kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri itu artinya menghargai bahwa diri kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, menjaga, merawat, pola hidup bagus, pola makan bagus. Kalau kita sudah bisa mengapresiasi diri kita ini, nggak menyesali, ya. Kalau ngaca tuh bersyukur sama Tuhan, ya. Meskipun ya faktanya ya tidak elok-elok banget, tapi bersyukur gitu loh, saudara ya. Nggak membandingkan diri kita dengan orang lain, keluarga kita dengan keluarga lain. Ketika kita bisa menghargai dan mencintai diri kita sendiri, lebih mudah menghargai dan mencintai orang lain. Makanya Ruth bisa mengerjakan hal ini. Jadi ayo sama-sama kita menjaga pergaulan kita. Ya, penting di sini masing-masing kita adalah hamba Tuhan. Kita bukan saja ketemu setiap Sabtu atau nanti sore ada komsel. Goalnya bukan itu, tapi terjadi bonding ya, persekutuan ya, saling sapa, saling tegur. Ya saya berharap pengurus Tower of Prayer di sini bukan cuma menjapri atau membroadcast ibadah top ini setiap Jumat malam kepada WA group atau kepada member komsel atau member top ini ya. Tapi juga ada waktunya mungkin menjapri satu dengan lainnya ya. Pak, gimana kabarnya? Ada yang bisa kami dukung dalam doa ya. Sehingga nantinya juga member dari Tower of Prayer ini juga merasa bondingnya dapat dan akhirnya mungkin kalau ada pergumulan juga bisa menjapri masing-masing pengurus di sini. Kalau Bapak Ibu belum tahu di sini, pengurus Tower of Prayer adalah Bu Roli, terus kemudian Pak Lesmana dan Pak Prana dan Pak Boni di sini ya. Mereka yang saya percaya untuk mengelola dan memanage doa ini supaya baik begitu karena memang butuh pengurus karena kita lewat streaming dan lain sebagainya. Jadi harus dibangun bonding seperti itu ya. Kita semua hamba Tuhan. Jadi jangan WhatsApp orang ketika ada maunya doang. Jadi Bu Roli, Pak Lesmana, Pak Prana, Pak Boni jangan ketika hari Jumat malam doang. Wah besok Sabtu nih pagi supaya Tower of Prayer-nya agak rame kita japri satu persatu. Tapi hari-hari berikutnya sebodoh amat ya. Nah sama juga dengan saudara di sini gitu ya. Saudara di sini hampir semuanya di sini sudah menjadi keluarga besar ya. Kalau bukan jemaat online, ada simpatisan di sini. Dan di mata kami, pengurus gereja JKIDW nggak ada bedanya jemaat dengan simpatisan. Saudara menjadi keluarga besar kita ya. Jadi jangan cuma menghubungi tiap Jumat, Bu link Zoom-nya mana ya, tapi cobalah ya kita ngobrol ya, kita sharing, terlebih kalau kita dalam doa pribadi kita digerakkan kok tiba-tiba mukanya Pak Rudi yang kelihatan nih, ada apa nih? Coba japri Pak Rudi. Kok mukanya Bu Tantri yang kelihatan, coba japri Bu Tantri. Siapa tahu memang yang Tuhan taruh di kepala kita, mukanya itu sedang dalam pergumulan misalnya. Jadi kita bisa saling bantu ya. Ya, jadi kita bangun rasa cinta ini kepada sesama kita, terutama hamba Tuhan. Yang kedua, belajar dari Ruth ini. Ruth berkata gini loh, menarik sekali. Bangsamulah bangsaku. Bangsa ini bicara mengenai apa? Komunitas, saudara. Ruth itu tinggal di Moab, keluarganya semuanya di Moab. Bangsanya tuh bangsa Moab. Darahnya kalau dilukai, yang keluar itu merah, tapi tulisannya Moab gitu, saudara. Tapi Ruth bisa berkata kepada Naomi, bangsamu bangsaku. Ini bukan bicara mengenai bangsa saja, tapi Ruth tahu bahwa bangsanya mama mertuanya ini memang bangsa umat pilihan Tuhan. Bangsa yang diberkati, komunitas yang diberkati. Kalau dia tinggalkan atau tidak mengikuti mertuanya, dia akan ada di komunitas bangsa tanah airnya yang tidak diberkati Tuhan. Maka dia berkata, bangsamulah bangsaku.
Yang kedua yang kita pelajari secara praktis dari kisah Rut ini, Bapak Ibu ya sama-sama kita menjaga komunitas atau menentukan di mana kita berada. Komunitas itu bukan saja bicara mengenai keluarga, bukan cuma bicara mengenai gereja, tapi pergaulan secara skop luasnya Bapak Ibu ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Saya berteman dengan siapa saja. Ini saya lagi merencanakan minggu depan ketemu dengan seorang tidak percaya. Dia ngakunya dia seorang ateis begitu, teman SD saya. Bayangin teman SD saya di SD Kristen, saya tahu keturunan Buddha ya, karena keluarga besarnya Chinese begitu ya. Terus Kristen, terus saya tahu SMP-nya juga masih di SMP Kristen itu, SMA-nya pindah ke SMA negeri. Sekarang dia menjadi salah satu direktur besar ya dari perusahaan radio ya yang membawahi Hard Rock FM dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketemu sama saya mau ngobrol, ternyata seorang agnostik. Ya. Ya. Jadi seorang agnostik ya, orang yang tidak percaya ya. Saya mau ketemu dengan dia, ya mau ngobrol sama dia ya. Jadi berteman boleh saja ya. Saya berteman dengan orang agnostik ini, saya mau berteman dengan dia, tapi harus menjaga pergaulan. Sebab kalau saya nggak menjaga pergaulan nanti, ya saya bisa hilang. Nah, ayo sama-sama di sini. Nah, saudara harus punya komunitas ya. Makanya top ini jangan dijadikan cuma ajang pertemuan Sabtu pagi doang. Bapak Ibu mungkin nanti bisa bangun acara. Kita sudah bayar Zoom ini bisa dipakai kapan saja. Mungkin tim top juga bisa kapan-kapan kita hanya sekedar ngobrol-ngobrol, mungkin rujakan online, belum pernah kan bikin rujakan online gitu. Misalnya Bu Tantri dan suami di sana bikin rujak mangga, Pak Lesmana bikin rujak mangga, tapi makannya bersama-sama gitu kan mungkin asik gitu ya. Jadi kita nih budaya akan berubah Bapak Ibu ya. Jadi cobalah kita beradaptasi dengan budaya. Memang tidak seenak nyambel rujakannya dicobek yang sama, tapi paling tidak ada kebersamaan yang kita bangun bukan sekedar hari Sabtu pagi seperti ini. Bangun komunitas ya. Yang terakhir belajar dari Rut itu benar-benar mencintai Tuhan yang dia ketemukan dari keluarga suaminya. Hingga dia berkata, Allahmu lah Allahku. Luar biasa, saudara. Jadi mencintai Tuhan itu harus kita kerjakan. Dari hal-hal yang Rut kerjakan ini, saya percaya ketika Bapak Ibu dan saya kerjakan. Yang pertama tadi apa? Bapak Ibu mengasihi, mencintai ya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bisa orang tuamu, ya. Hamba Tuhan itu bisa iparmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, keluarga terdekatmu, pendetamu, ya. Mencintai dengan sungguh, ya. Memberikan yang terbaik buat mereka, ya. Kemudian yang kedua, mencintai komunitasmu. Komunitas itu bisa bicara mengenai keluarga kecilmu, ya, keluarga besarmu, lingkungan gerejamu, lingkungan kantormu, ya. Saya selalu berkata kalau kau sudah tidak nyaman dengan kantormu, atasanmu zolim terhadap kita, tinggalkan. Jangan kita terus bekerja di situ, dapat gaji di situ, tapi kita ngomongin yang negatif. Itu haram bagi saya, ya. Jadi kalau kita ada di sebuah perusahaan, kita masih diberkati oleh perusahaan itu, lepaskan berkat. Kalau nggak suka, maafkan. Kalau nggak bisa memaafkan, ya, karena begitu dizoliminya, daripada kita terima berkat, terus kita mengeluarkan kata-kata negatif, tinggalin, ya, tinggalin. Cari kerjaan di tempat lain. Yang berikutnya tentu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. 3 hal ini dikerjakan oleh Rut. Apa yang terjadi? Di Bethlehem, di janda ini, orang kafir ini, ketemu pasangan, ketemu suami yang mau menikahinya. Bukan suami biasa, tapi suami yang punya darah aristokrat dari suku Yehuda. Aristokrat ya, suku Yehuda, orang yang punya darah Yehuda di zaman itu banyak sekali. Tapi yang punya darah biru Yehuda tidak banyak. Boas merupakan salah satu darah biru laki-laki yang akhirnya menikahi Rut. Bukan saja darah biru, tapi dia orang kaya, tuan tanah. Bayangin, Tuhan berkati Rut dengan luar biasa. Saya yakin Alkitab tidak mencatat memang, tapi putih rambutnya diberkati Tuhan luar biasa. Mungkin dia mensyukuri, mungkin itu yang dia ceritakan kepada anak-anaknya. Tahu nggak, mama tuh orang kafir, tapi mama jatuh cinta dengan keluarga, dan juga jatuh cinta kepada bangsa ini, dan jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan tinggalkan itu nak. Mama nih bukti konkret, hidup diberkati Tuhan. Datang ke sini sebagai janda, siapa yang mau menikahi janda? Kafir pula. Tapi ternyata papamu jatuh cinta sama mama.
papamu orang kaya, papamu punya darah biru suku Yehuda. Akhirnya derajat mama ditinggikan karena mama mencintai sesuatu yang benar. Mencintai hamba Tuhan, mencintai komunitas, dan juga mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kemudian kita akan serahkan ya ke doa. Saya persilahkan untuk selanjutnya. Yesus, kasih setiamu, syukurlah kau lakukan hidup yang kau beri. Kasih setiamu, perbarui hatiku, bawaku dekat padamu. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidup. Ku temukan segalanya dalammu, dalammu. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidup. Ku temukan segalanya dalammu, dalammu. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidup. Ku temukan segalanya dalammu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau hibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa
di hidupku. Berdoa dan mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu pada kami hingga di detik saat pagi hari ini kami bisa dengan situasi apapun kami tetap mau untuk mengandalkan Engkau dan senantiasa berharap kepada Engkau Yesus. Mari kita satukan hati untuk berdoa, merendahkan hati kami untuk berdoa untuk dunia. Untuk saat hari ini khususnya di Amerika Serikat. Dalam minggu ini ada satu kasus yang menyebabkan satu pria yang bernama Jacob Blake yang ditembak oleh polisi. Kami berdoa Tuhan supaya ada mujizat-Mu untuk satu pribadi ini, walaupun didiagnosa oleh dokter mengalami kelumpuhan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan berkati dengan mujizat-Mu Tuhan untuk pribadi ini bisa mengalami suatu mujizat Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk keluarganya. Ada pengampunan yang bisa diberikan oleh keluarga ini kepada polisi yang melakukan penembakan ini Tuhan. Dan dari penembakan ini adanya memicu kerusuhan pada masyarakat Amerika Serikat. Kami doa supaya negara ini Tuhan diberkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan berdoa juga untuk supaya pemerintah Amerika Serikat bisa bertindak tegas dan memperbaiki regulasi di lembaga kepolisiannya. Sehingga kejadian ini tidak lagi terulang kembali di kemudian hari. Berdoa juga Bapak untuk dunia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Agar para pemimpin dunia diberikan hikmatnya untuk bisa mengeluarkan peraturan-peraturan untuk warga negaranya, untuk bisa sehingga tidak bertambah banyak korban yang timbul dari pandemi ini. Diberkatilah para ilmuwan dunia Tuhan, supaya bisa menemukan vaksin daripada COVID-19 ini secepatnya dan bisa merilisnya di dunia ini Tuhan. Berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi bersama dengan wakilnya Pak Kiai Ma'ruf Amin Tuhan, beserta dengan jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang ke jajaran yang terendah, diberkati dengan di tingkat ART, baik sipil, tentara, Polri yang bertugas di tanah air, maupun yang sedang mengembang tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia. Diberkatilah mereka di dalam kesehatan yang melimpah Tuhan. Berkati juga dengan kesehatan untuk para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda terdepan dalam merawat yang sakit dengan mempertaruhkan kesehatan mereka. Berkati juga untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah di Indonesia, agar diberi hikmat untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat, tindakan yang cepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dari segi ekonomi kami teramat sangat percaya Tuhan, kiranya lawatan-Mu atas Indonesia luar biasa, pemerintah diberikan dengan hikmat marifat daripada Engkau dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi para pelaku usaha kecil menengah serta kelompok masyarakat ekonomi yang lemah dari dampak ekonomi COVID-19 ini. Berdoa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan miring yang dapat memicu kekacauan. Kami percaya Indonesia dalam lawatan-Mu, Indonesia dalam campur tangan-Mu, dalam penglihatan-Mu Tuhan. Maka kami percaya Indonesia akan selalu dilindungi dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk gereja-gereja, baik yang ada di pelosok negeri ini maupun yang ada di perkotaan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan untuk sinode, para gembala, para penginjil, para pelayan mimbar. Diberkati dalam kedewasaan rohani dan pengenalan yang benar akan kehendak Allah. Dan kiranya gereja-gereja yang masih mengadakan ibadah online berkati mereka Tuhan untuk tetap bisa mengadakan ibadah online dengan baik, sehingga bisa menjangkau, bisa melayani jemaatnya secara online. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Selama dari hari Senin sampai kembali pada Sabtu pagi ini kami dapat bersama-sama untuk menaikkan doa-doa permohonan kami bagi gereja kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati GKI The Way Tuhan Yesus Kristus bagi visi kami, bagi misi-misi kami yang akan kami lakukan
untuk memperluas kerajaan-Mu, biarlah kiranya Tuhan berikan kepekaan, berikan kami hikmat Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap langkah-langkah, setiap program-program yang kami lakukan untuk dapat mengejawantahkan, untuk dapat menjadikan visi misi kami itu terjadi, biarlah Tuhan Yesus Kristus berkati, Tuhan Yesus Kristus, semua berjalan sesuai dengan rencana dan rancangan yang Tuhan telah berikan bagi gereja kami, Bapa. Demikian juga kami juga tidak lupa berdoa buat tim pastoral, demikian juga para imam musik, dengan juga para pelayan-pelayan di digital. Tuhan berkati, biar setiap tim ini Tuhan Yesus Kristus dapat berjalan satu kesatuan, bisa bersatu, selaras dalam melayani Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan juga dapat mendukung setiap pelayanan-pelayanan ibadah kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga biarlah semua program-program kami dapat berjalan dengan baik, demikian juga program-program gembala dalam pelayanan-pelayanan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga Tuhan Yesus Kristus semua yang kami lakukan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ada kesatuan hati, ada keselarasan dalam setiap tim Tuhan Yesus Kristus yang mengambil bagian dalam pelayanan di rumah-Mu ini Bapa. Demikian juga buat tim doa, tim Tower of Prayer, pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan juga Tuhan berkati, sehingga Tuhan Yesus Kristus kami semua dapat Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa kami juga Tuhan Yesus Kristus buat ibadah besok Tuhan Yesus Kristus di sesi 1 maupun sesi 2, demikian juga ibadah Genji. Besok Tuhan Yesus Kristus kami berdoa biar semua itu dapat berjalan dengan lancar. Terutama pada tengah pandemi ini Tuhan kami melakukannya melalui internet, kami berdoa. Biar semua dalam ibadah kami, dalam pelaksanaan ibadah kami Tuhan, jaringan kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga ibadah yang kami lakukan Tuhan Yesus Kristus dapat tidak menghalangi halangan Tuhan, tidak menghalangi hambatan, sehingga pada saat kami menaikkan pujian penyembahan dan juga kami dalam mendengar firman Tuhan, dan kami dapat mendengar dengan baik, dan kami dapat melakukan ibadah kami dengan baik, karena ada turut campur tangan Tuhan dalam sambungan internet ini Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus Kristus buat setiap kebutuhan-kebutuhan gereja, biarlah Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang penuhi, sehingga Tuhan Yesus Kristus berkat Tuhan mengalir bagi gereja kami, Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kami, apa yang menjadi kewajiban kami, Tuhan Yesus Kristus kami lakukan, dapat kami penuhi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sanggup melakukan semuanya itu Bapa, membukakan tingkap-tingkap langit dan menyalurkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demikian juga kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus Kristus bagi gereja-gereja Tuhan yang berada di sekeliling kami di seputaran BSD, apapun denominasinya, apapun nama sinodenya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan-pelayanan gereja-gereja yang ada di seputaran BSD, seputaran Tangerang Selatan. Biarlah Tuhan cukup memakai mereka juga Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, gembala-gembala yang ada di sana. Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka, sehingga Tuhan Yesus Kristus, kami semua anak-anak Tuhan yang berada di seputaran BSD, seputaran Tangerang Selatan, gereja-gereja-Mu dapat saling satu bersatu, satu kesatuan Tuhan Yesus Kristus untuk memperluas kerajaan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diperbesar, kerajaan Tuhan dinyatakan di seputaran Tangerang Selatan. Terima kasih Bapak yang baik, demikian juga kami tidak lupa berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kesakitan tubuhnya atau mengalami permasalahan dalam perekonomiannya. Kami berdoa biar dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa yang menjadi keperluan mereka, mungkin itu mereka memerlukan kesembuhan daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus oleh belas kasihan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, sehingga Kau menggerakkan kuasa-Mu, memberikan kuasa-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang dalam kebutuhan Tuhan Yesus perekonomian. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan cukupkan apa yang semua menjadi kebutuhan mereka, sehingga kami percaya dan kami yakin, kami semua diberkati Tuhan, kami semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan, kami naikkan doa ini kepada-Mu Bapa. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, ini ibadah, jadi kalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk memberikan atau menabur persembahan, ya rekening persembahan kita hari Minggu dan juga ibadah itu di BCA ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu nanti bisa lihat di flyer atau diminta kepada admin ya untuk menabur persembahan. Kemudian persepuluhan juga di rekening yang sama. Kita hanya punya satu rekening untuk persembahan ibadah ya. Ada 2 rekening sebenarnya, tapi rekening yang satunya lagi lebih kepada untuk pelayanan digital ya, untuk kelas-kelas digital dan lain sebagainya. Tapi rekening gereja hanya satu, masih atas nama saya ya. Ya berdoa benar sih supaya bisa memakai nama gereja. Jadi sampai sekarang saya belum bisa untuk memproses nomor rekening atas nama gereja ya. Entah kenapa agak sulit ya. Tapi kita akan usahakan terus. Jadi rekening atas nama saya itu bukan pribadi tapi gereja. Nah, semoga Tuhan memberkati apa yang Ibu tabur dan Bapak tabur, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mungkin ngasih ide ya Bapak Ibu ya, untuk pengurus Tower of Prayer gitu. Mungkin nanti ke depannya bisa diatur setiap malam 5 menit gitu, siapa saja yang mau ikut, mungkin kita doa malam, doa syafaat gitu ya. Ya 5 menit, 10 menit, nggak usah ada firman, kita berdoa saja yang mau siapa gitu. Jadi kita nanti setiap malam itu ada doa. Tolong dipikirkan saja kalau memangnya ada kerinduan untuk yang seperti itu bisa dikerjakan. Jadi setiap malam kita jam 9 misalnya kita ketemu di udara untuk berdoa 5 menit, 10 menit bagi bangsa dan mengucap syukur buat hari ini dan sekaligus juga berdoa agar esok hari kita dan semua diberkati Tuhan begitu ya. Tolong nanti saya serahkan kepada pengurus di follow up apa tidak ide saya ini. Oke, itu saja ya dari ibadah ini. Terima kasih buat kehadirannya dan sebelum kita nanti ramah tamah dan terima berkat Tuhan bersyafaat, kita tundukkan kepala, saya mau doa buat semuanya. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi ini kami kembali boleh beribadah subuh, beribadah pagi di Sabtu ini Tuhan. Sebelum kami mau berdoa buat yang mengikuti doa ini, hamba mau lepaskan doa buat orang tua kami, Ibu Merlin Sewuh dan juga Ibu Leni di Surabaya dan Ibu Merlin Sewuh tadi di Manado Tuhan, yang saat ini ada di ruangan ICU, ruangan rumah sakit dalam keadaan tak berdaya. Kami doa agar Bu Merlin Sewuh Tuhan berikan kekuatan sehingga apa yang dia terima entah via infus itu bisa memacu organ tubuhnya. Kalau Tuhan izinkan sembuh maka kami percaya Tuhan akan sembuhkan dia. Kalau Tuhan masih izinkan umur panjang maka Tuhan tolong orang tua kami ini bisa segera pulih dan keluar dari rumah sakit. Hamba juga doa sungguh buat Ibu Leni, orang tua kami yang kena stroke di Surabaya Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kalau Tuhan izinkan umur panjang, maka biarlah stroke-nya sembuh, bisa berkomunikasi, bisa menggerakkan badannya, sehingga segenap keluarga besarnya bersukacita. Tapi kalau memang Tuhan, waktunya Tuhan buat orang tua kami ini, hamba doa sungguh agar tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan, dan juga keluarga tidak mengalami juga kesusahan yang berkepanjangan. Tuhan beri yang terbaik buat 2 orang tuaku ini, baik Bu Merlin Suwuh di Manado maupun juga Bu Leni di Surabaya. Campur tangan Tuhan, hamba serahkan kedua orang tua kami ini. Yang terbaik dari Tuhan pasti akan terjadi. Tuhan, kami juga mau doa buat Ibu Grace di sini bersama keluarga, ada Bu Roli, Ren, Tuhan berkati, ada Pak Boni dan keluarga, Tuhan berkati, Pak Riko dengan keluarga, Tuhan berkati, ada Pak Lesmana, Tuhan berkati dengan keluarga juga, ada Bu Rahel dengan keluarga, Tuhan berkati, ada Pak Samiaji dan Bu Tantri di Surabaya, Tuhan berkati luar biasa, keluarga anak-anak di luar negeri juga Tuhan berkati, jaga lindungi Pak Prana dan keluarga Tuhan berkati, Bu Lina juga Tuhan berkati, dan keluarganya, Ibu Yulen Aurelia Tuhan berkati dengan keluarganya, Bu Sheila juga Tuhan berkati dengan keluarganya, ada juga Oma Yeyen, Tuhan orang tuaku ini diberkati, sehat masa tuanya, ada juga Filio sebagai admin Tuhan berkati, ada Pak Wijaya bersama keluarga Tuhan berkati, ada Henry bersama dengan orang tua, kakak dan adiknya Tuhan berkati, ada Bu Hendrika di Manokwari Tuhan berkati dengan keluarganya, ada Bu Syani juga Tuhan berkati keluarga ini, pulihkan keluarga ini, diberkati keluarga ini, Bu Vina juga diberkati Tuhan luar biasa, bersama keluarga, ada Bu Clara, Tuhan berkati, Bu Foni, diberkati juga bersama keluarga, ada Pak Dimas dengan keluarga, diberkati Pak Rudi, Tuhan berkati bersama keluarga besar, juga hambamu Pak Bimo, Tuhan berkati luar biasa, ada yang memakai nama Happy juga Tuhan berkati luar biasa, dan kami serahkan semua
hamba-hambamu yang mau bersama kami berdoa, bersekutu di pagi hari ini. Dalam campur tangan Tuhan, aku doa sungguh weekend mereka diberkati. Damai sejahtera, sukacita mereka rasakan. Besok minggu mereka bisa beribadah bersama kami via online, atau kalau mereka punya komunitas gereja, mereka bisa ke gereja mereka dengan sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba percaya sepanjang minggu ke depan nanti, mereka semua akan diberkati, keluarga mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doa juga sekali lagi buat Indonesia Tuhan. Jamah Indonesia, berkati Indonesia, tanah air kami ini. Biar bagaimanapun kami Tuhan taruhkan di sini, Tuhan punya purpose. Salah satu yang utama, kami harus memberkati bangsa ini. Maka kami lepaskan berkat buat Sumatera, kami lepaskan berkat buat Pulau Jawa, kami lepaskan berkat buat Pulau Kalimantan, buat Pulau Sulawesi, buat Pulau Nusa Tenggara, Bali, buat Pulau Papua, dan banyak pulau, 17.000 pulau yang kecil-kecil Tuhan. Kami lepaskan berkat buat Nusantara, buat Indonesia, tanah air kami, negeri yang kami cintai ini. Kami lepaskan kata-kata, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dalam tangannya Tuhan, Indonesia di matanya Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi Indonesia senantiasa di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, sempurnakan doa kami. Dan tolong dengar jawab doa kami. Kami percaya kami dan keluarga dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu, biji mata Tuhan, bisa arahkan hati dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah berkat yang diterima oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang mereka terima itu, berkat yang sama itu turun atas semua kita di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Kau akan mengembang ke kiri, mengembang ke kanan. Kau akan diberkati dengan berkelimpahan, sehingga kau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, jadi berkat dimanapun kau berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam sepanjang hidupmu. Keluargamu diberkati, rukun damai, sejahtera, saling mengampuni, saling mencintai, kasih mula-mula, cinta kasih mula-mula, selalu bisa kau pertahankan ada dalam rumah tanggamu, ranjangmu diberkati Tuhan, hidupmu sukacita. Dan biarlah mulai hari ini, yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Tuhan, dan juga persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi Sabtu ini, sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan, dan dibawanya kita masuk ke dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Ibadah doa fajar selesai. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.